Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di bulan Maret. Apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya bersama-sama. Tapi ingat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Energi kamu di bulan Maret. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita ambil 3 lagi kartunya. Oh, oke, fokus ke kartu ini ya. Ya. Younger woman, younger man. Nah, kayaknya ya ada beberapa dari kamu itu akan ketemu dengan yang seumuran ya, younger woman and younger man. Oke, jadi buat kamu ya, khususnya Libra, di bulan Maret aku melihat kamu akan bertemu dengan seseorang yang mungkin lebih muda dari kamu. Oke, dealing or relationship with a younger woman. Nah, di sini juga ada bouquet, compliment from an admirer. Dan kamu akan benar-benar banyak mendapat pujian nantinya ya. Di bulan Maret itu ada beberapa dari kamu ya, sebagian akan terkoneksi dengan seseorang yang lebih muda. Karena apa? Karena mungkin kamu itu adalah seseorang yang mungkin yang punya karisma. Kamu punya mungkin talenta. Banyak sih orang yang mengagumi kamu, banyak di sini. Kamu akan banyak menuai pujian-pujian juga gitu loh. Sehingga akhirnya seseorang itu kecantol sama kamu ya, dan ternyata dia lebih muda dari kamu. Ya, itu ada beberapa dari kamu seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ada younger man. Mungkin juga ada beberapa dari kamu yang mungkin yang laki-laki terkoneksi dengan perempuan yang lebih muda. Kalau kamu yang perempuan, kamu terkoneksi dengan laki-laki yang lebih muda begitu ya. Nah, ini kamu. Jadi intinya ya apa ya? Karena mungkin beberapa dari kamu itu pernah dulunya menjalin satu hubungan dengan orang-orang mungkin yang lebih tua atau mungkin yang berbeda umur ya, atau yang umurnya sama gitu ya. Itu sering terjadi konflik, sering terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Karena masih ada ego yang masih labil gitu. Nah, tapi kalau ini terkoneksi dengan orang yang lebih muda, belum tentu orang yang lebih muda itu kita anggap dia itu kekanak-kanakan. Justru mungkin dia akan lebih dewasa dari kita ya. Dan ternyata ya hubungan terjadi ini membuat kamu merasa nyaman. Nah, dan itulah yang membuat orang-orang banyak membuat ya memuji kamu. Arti kata, "Oh, kok bisa ya? Kamu hebat, bisa menaklukkan dia." Apalagi ya mungkin kamu dengan ini dia punya perbedaan umur yang cukup jauh begitu, oke? Nah, ini juga ada finger warning you of a problem either now or in the near future. Nah, aku juga melihat kamu mungkin di bulan Maret itu kamu akan diingatkan. Ya ada peringatan sih buat kamu. Akan ada masalah-masalah yang terjadi pada kamu nantinya. Masalah itu bisa saja tentang asmara, bisa saja tentang finansial kamu atau kerjaan kamu ya. Mungkin saja ada petunjuk gitu ya. Nantinya bahwasanya masalah itu akan datang kepada kamu. Misalnya kamu ketemu nih dengan orang-orang yang toksik atau di lingkungan kerja kamu. Kenapa sih dia kok begini sama aku? Ya, ya intinya kayak jutek gitu ya, kayak ngomongnya nggak memahami perasaan kita gitu ya, suka nyinggung perasaan. Jadi mungkin itu peringatan sih buat kamu, oh dia begini ya, dia begitu. Ya udah kamu jauhi. Oke.
Ataupun kamu ya biasa-biasa aja, jangan terlalu baper, jangan terlalu ya ambil pusing lah terhadap orang seperti itu, karena masalah itu bukan ada pada kamu, masalah itu ada pada dia gitu ya. Ataupun dalam hal percintaan, di mana mungkin kamu merasa seseorang ini adalah orang yang, tidak bisa membuat kamu itu happy gitu, atau dia pengennya dimengerti gitu. Ya mungkin kamu bisa selesaikan baik-baik dengan dia, atau mungkin kamu mencoba untuk ngobrol, ya intinya dari hati ke hati. Nah, itu juga akan membantu kamu dalam menyelesaikan masalah percintaannya kamu nantinya. Dari dia yang mungkin acuh tak acuh sama kamu, justru nanti dia akan berbalik memperhatikan kamu. Ya, itu yang perlu kita eh, pahami dalam hal-hal seperti itu. Ini juga ada period of privacy and abundance ya. Nah, kamu akan ada masanya mendapatkan sebuah kebahagiaan, keberlimpahan ya. Ada rezeki-rezeki yang tidak terduga nantinya yang akan kamu dapatkan di bulan Maret. Semoga aja ya. Ya mungkin saja eh, seseorang yang datang kepada kamu itu juga sebuah rezeki gitu loh. Terus kamu juga mungkin mendapatkan pekerjaan yang tepat, atau kamu yang sudah bekerja naik jabatan ya, atau ada hal-hal yang tidak kamu duga seperti bantuan dari seseorang ya. Banyak hal, intinya apa yang menjadi masalah kamu saat itu akan terpecahkan, akan terselesaikan. Oke. Di sini juga ada firecracker, ada excitement. Nah, aku juga melihat ya di sini kamu akan benar-benar merasa kayak punya kekuatan yang lebih di sini ya. Karena kamu menemukan kegembiraan yang cukup luar biasa. Kamu bahagia. Mungkin diri kamu yang akan mulai bersinar, ya. Kamu mungkin akan mulai mendapatkan hal-hal yang kamu butuhkan, ya. Mungkin ada doa-doa kamu yang selama ini belum terkabulkan, ya sekarang terkabulkan, ya. Begitu. Ini juga ada role. You are on the right path regarding some aspect of your life. Nah, aku juga melihat kamu akan menemukan sebuah jalan yang benar ya untuk menuju suatu kehidupan yang masa depan yang mungkin cemerlang ya. Karena mungkin selama ini sudah cukup perjuangan kamu dalam menjalankan kehidupan yang penuh dengan kesedihan, penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan ya. Jadi kalau kamu udah merasa, oh ini udah jalan yang benar nih, aku lewati. Ya kamu jalanlah di jalurnya. Jangan kamu berbelok-belok ke sana ke sini ya. Karena itu nantinya juga akan mempengaruhi perjalanan kamu selanjutnya. Ya, ini juga ada target, a goal oriented person. Nah, mungkin ada juga beberapa dari kamu ya yang sudah menargetkan atau memanifestkan atau mengafirmasikan entah itu seseorang yang menjadi tujuan hidup kamu, masa depan kamu. Nah, itu akan kamu dapatkan, itu akan kamu miliki. Atau target kamu dalam bisnis, oh aku mau di bulan depan itu punya target keuntungan atau omset mendapatkan beberapa persen gitu ya, 80%, 90% atau berapa. Nah, itu mungkin akan terwujud, akan tercapai. Ya, semoga aja, oke? Kita akan coba lihat dari kartu tarot. Apakah yang akan terbaca di sini? Oke. Dua Libra, apakah yang terbaca untuk selanjutnya? Oke. Baik sekali, nggak apa-apa. Di sini ada Queen of Pentacles. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Taurus, Virgo, Capri, Aries, Leo, Sagi, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, dan ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Di sini jelas terbaca ada Queen of Pentacles. Nah, jadi di bulan Maret ada energi kamu akan benar-benar menikmati apa yang sudah kamu perjuangkan selama ini. Ya, salah satunya itu khususnya itu mungkin dari segi finansial. Inilah hasilnya, kamu akan menikmatinya. Karena kamu sering mengalami kehancuran. Kamu sering mengalami masalah karena ada Tower. Hidup kamu itu mungkin penuh dengan cobaan, tantangan. Tapi semua itu tidak membuat kamu menyerah, ya. Karena jika tidak
saat ini ya mungkin masih ada hari esok, itu yang kau pikirkan begitu loh, ya. Dan aku juga melihat di sini ada Five of Swords, saat kamu benar-benar hancur-hancurnya, yang kamu lakukan adalah surrender, berserah diri kepada Tuhan. Karena dengan berserah diri kepada Tuhan, mungkin saja kamu itu akan menemukan hal-hal yang tidak terduga. Banyak keajaiban-keajaiban yang kamu alami. Nah, ini terbaca di Nine of Wands. Kamu selalu berjuang untuk memperjuangkan itu semua, ya, mempertahankan apa yang memang harus menjadi milik kamu. Nah, kamu perjuangkan di sini, ya. Dan mungkin saat kamu surrender, disitulah kamu diberikan kekuatan oleh Tuhan, ya, untuk memperjuangkan apa yang pantas untuk kamu dapatkan di sini. Oke? Nah, ini juga ada di Pisces. Kamu juga akan lebih sangat spiritual ya di bulan Maret itu. Kenapa? Karena kamu sudah ditempa dengan berbagai masalah. Karena seseorang yang spiritual itu terbangun jiwanya karena karena apa ya? Karena kegagalan, karena kehancuran, karena hal-hal di masa lalunya dia. Sehingga dia menjadi spiritual, ya. Yang intinya dia akan menjadi orang yang kuat, memiliki power, dan dia tidak akan takut apapun yang akan mengancam dia nantinya. Di masa depan, dia sudah bisa untuk menyelesaikannya. Nah, itu hebatnya orang yang memiliki spiritual yang cukup tinggi di sini, ya. Oke. Ini juga ada King of Cup. Nah, mungkin dengan begitu akhirnya, ya, ini menggambarkan kalau kamu itu akan memiliki suatu kehidupan yang benar-benar yang kamu nantikan, yaitu menemukan pasangan yang tepat, ya, menemukan kehidupan yang tepat, ya. Ini salah satunya gambaran kamu akan benar-benar melihat apa yang benar kamu harapkan selama ini akan kamu dapatkan. Salah satunya juga adalah pernikahan, ya, yang kamu nanti-nantikan. Di mana seseorang yang sudah kamu afirmasikan ada targetnya kamu, dia akan datang memperjuangkan kamu. Dia akan melamar kamu, dia akan berkomitmen sama kamu. Ini bagi kamu yang single, ya. Tapi bagi kamu yang sudah menikah, hidup kamu itu ya tidak akan mulus-mulus saja, banyak tantangan, tapi pada akhirnya kebahagiaan itu akan kamu miliki, ya. Tidak selamanya hidup kita itu akan selalu di bawah, tidak selamanya hidup kita itu akan selalu berantakan, ya. Ada kalanya kita akan memperjuangkan kebahagiaan kita, ya. Jika kita mau memperjuangkan, tapi kalau tidak, ya kita terima nasib apa adanya, ya. Seperti itu. Kita akan coba lihat di sini apalagi yang akan terbaca. Oke, buat Libra, untuk pesan-pesan untuk kamu ya, kita akan bacakan dulu pesan-pesan itu apa saja. Oke, satu udah keluar. Dosen yang susah dihubungi itu bisa jadi memang mereka benar-benar sibuk. Yuk hubungi lagi, buktikan bahwa kita ngerjain revisinya sungguh-sungguh. Nah, ini tentang hal-hal yang mungkin kalau nggak hari ini ya masih ada besok. Jadi kalau hari ini kamu merasa hidup kamu itu kayak, aku belum menemukan jawaban nih dari pertanyaan dalam hidup aku di hari ini gitu. Ya mungkin kamu sudah berusaha untuk mencari jawaban yang kami nggak ketemu. Nah, masih ada hari esok. Tapi jangan menyerah gitu loh. Intinya jangan menyerah di sini. Tetap memperjuangkan apa yang memang harus kamu perjuangkan. Ya. Arti kata kamu akan menemukan sebuah kebenaran bahwasanya Tuhan itu akan selalu menjawab segala doa-doa kita dan akan membalas semua perjuangan kita. Oke? Apalagi di sini? Ketika kita mengubur impian karena kata-kata orang lain, mungkin apa ya ini? Mungkin main kita kurang jauh ya. Ya aneh aja sih kita yang mulai kenapa orang lain yang memuluskan. Nah, terkadang itu ya, kita ngerasa, oh aku sudah berusaha sekuat tenaga, aku sudah begini, sudah begitu. Ya ternyata dia menikmati hasil kerja aku. Nah, kita terkadang itu membuat kita merasa, aku ingin menyerah. Jangan. Bisa saja itu adalah hal-hal yang mungkin tidak pantas untuk kamu miliki. Mungkin mereka yang pantas. Nah, mungkin kamu akan mendapatkan yang lebih baik dari mereka. Itu sih tujuannya. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah beranggapan aku yang berusaha kok dia yang menikmati. Nah, jangan beranggapan seperti itu. Suatu saat kamu juga akan menikmati apa yang memang kamu harus nikmati gitu loh. Ya, terkadang apa yang orang lain nikmati itu tidak baik buat kita nikmati begitu ya. Terkadang orang itu minum teh kayaknya nikmat banget gitu kan. Dan belum tentu saat kita menyeduh teh itu
nikmat juga, belum tentu gitu loh. Bisa saja kita nggak suka teh yang dia minum. Nah, ya, oke ya, seperti itu. Jadi jangan melihat orang, ya intinya jangan membeda-bedakan juga lah ya. Oke. Enaknya punya Tuhan, ketika kita kalah kita bisa bilang, "Oh ini mah bukan rezeki kita." Nggak sibuk nyalahin diri sendiri. Nah ini, jadi intinya kalaupun kita belum, merasa belum mampu, belum mencapai, tujuan kita, ya kita jangan mengeluh, kita jangan beranggapan, bahwasanya semua itu berakhir, enggak. Justru kita harus tetap, mengatakan, "Oh mungkin saja ini belum rezekinya kita." Atau mungkin saja, ya suatu saat aku akan mendapatkan yang lebih, gitu. Oke? Apalagi? Dunia pasti berputar, tapi rezeki nggak mungkin tertukar. Ya ini, sama halnya orang yang jualan di pasar ya, jualan ayam, jualan ikan, itu kan pasti itu berdampingan. Yang si A jual ayam, si B jual ayam, si C jual ayam. Nah, mereka nggak bersaing gitu loh. Karena mereka tahu rezeki itu tidak akan tertukar. Kalau toh orang yang akan datang ke kita, ya tetap akan datang ke kita gitu loh. Jadi jangan merasa takut kalau kita itu bersaing, enggak. Ya, oh di rumah aku itu jualan sembako, kok tetangga aku juga jualan sembako ya? Nah, itu mungkin terkadang ada ketakutan-ketakutan dari kita. Ah, nanti takutnya jualan aku akan sepi gitu. Ya jangan-jangan nanti dia pakai mistik-mistik begitu ya. Terkadang kan banyak seperti itu ya, yang mungkin dicampakkan inilah, mungkin dicampakkan itu ya. Jadi, warungnya nggak rame gitu. Nah, itu coba buangkan buangkan, pikiran seperti itu. Sekarang kita bersandar aja menyerahkan kepada Tuhan, bahwasanya rezeki itu sudah diatur. Oke? Nah itu terpenting. Di sini mata udah mau merem, tapi di dalam pikiran kok masih rame ya. Nggak apa-apa, semua orang juga gitu. Iya, semua orang juga gitu. Kalau mau tidur itu kepikiran dengan masalah-masalah yang dihadapi, atau dalam hal-hal yang mungkin, oh pekerjaan aku belum selesai nih, bisa nggak ya aku besok nyelesain. Nah, terkadang itu yang kita rasakan ya. Tapi ya sebaiknya hilangkanlah pikiran seperti itu. Ya suatu saat nanti kamu akan bisa memahami bahwasanya hidup itu memang harus diperjuangkan. Ini juga ada, coba belajar menertawakan hidup. Soalnya banyak banget yang lucu di hidup ini. Iya, jangan dibawa serius ya, dibawa happy aja. Oke? Nah, itu terpenting. Nah, buat teman-temanku Libra, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.